Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Pemirsa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk memikirkan hal yang sangat-sangat penting, yaitu tentang alasan mengapa kita percaya ada Allah pencipta langit dan bumi. Ini sangat penting. Saya ingin mengajak Anda sekalian untuk membaca Alkitab satu ayat. Kitab Mazmur pasal yang ke-14 ayat 1 yang berbunyi demikian. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Bukan saya yang berkata orang yang tidak percaya ada Allah itu bebal atau bodoh, tetapi Alkitab yang mengatakannya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya bukti bahwa ada Allah pencipta langit dan bumi itu berlimpah ruah. Itu banyak sekali. Tersedia dan dapat diakses oleh semua manusia. Jikalau dia sungguh-sungguh ingin mengerti, ingin mendapatkan alasan untuk mempercayai ada Allah. Saya ingin katakan kepada Anda demikian. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan yang sangat valid untuk kita percaya bahwa ada Allah pencipta langit dan bumi. Yang pertama, alam semesta. Alam semesta memberitahukan kepada kita ada Allah pencipta langit dan bumi. Saya ingin mengajak lagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca Roma pasal 1. Surat Rasul Paulus kepada orang di Roma pasal 1 di ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Rasul Paulus melalui inspirasi dari Roh Kudus mengatakan bahwa melalui alam semesta, seharusnya manusia bisa tahu ada Allah pencipta langit dan bumi. Oh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh kalau kita lihat alam semesta yang ada di sekeliling kita, mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat foto bumi kita yang seperti kelereng kecil berwarna-warni begitu indahnya. Nah, orang-orang yang mempelajari astronomi, mereka telah berusaha untuk mencari melalui teropong yang diciptakan yang bisa melihat sedemikian jauh. Dan seluruh galaksi yang kita ada di dalamnya ini, galaksi Bima ini, Milky Way, tidak ada satu planet pun yang seperti bumi kita. Tidak ada. Dan ketika mereka memakai teropong yang lebih besar lagi, kemudian mereka meneropong semakin jauh dan menemukan banyak galaksi, dan mereka mencari di dalam galaksi itu planet-planet, tidak ada satupun yang seperti bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bumi ini adalah planet yang istimewa.
Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada sebagian orang percaya kepada evolusi. Nah, evolusi dasarnya itu adalah ada sebuah ledakan dahsyat katanya, Big Bang yang mereka sebut itu. Ya, sebuah titik yang terkecil, nggak tahu lebih kecil dari virus corona atau bagaimana gitu, bisa meledak. Dan ledakan yang dahsyat dan terjadi dalam alam semesta ini. Ini teori yang paling konyol. Dan kemudian mereka dari situ membangun bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini adalah datangnya dari berevolusi. Tidak masuk akal sama sekali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang ya, kata yang kita lihat di satu kolam kecil gitu, berevolusi dari telur kemudian jadi beludu, ya kemudian naik ke atas darat kemudian jadi kata. Tetapi ya, para ilmuwan tidak bisa menjelaskan mengapa cecak bisa putuskan ekornya ketika dia dalam keadaan kepepet untuk melarikan diri. Mereka tidak bisa menjelaskan. Dan para ilmuwan tidak bisa menjelaskan mengapa salamanda ketika kakinya putus bisa tumbuh kembali kaki yang baru. Tidak ada yang dapat menjelaskan itu. Dan mereka lebih tidak dapat menjelaskan lagi. Belut listrik. Anda pernah dengar belut listrik di sungai Amazon? Itu belut listrik itu bisa mengeluarkan listrik yang ribuan volt sehingga buaya pun bisa mati. Buaya yang menggigitnya itu bisa mati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, para ilmuwan juga tidak dapat menjelaskan bagaimana teori evolusi bisa difahami kelelawar memiliki sonar yang sedemikian rupa. Sehingga mereka bisa terbang di dalam gua yang gelap dan tidak saling tabrakan. Oh, ya. Tadi malam di National Geographic saya nonton tentang kunang-kunang. Ya. Itu kunang-kunang itu adalah binatang yang sangat ajaib. Ya. Dari perutnya mengeluarkan sinar. Anda bisa bayangkan. Ternyata itu ilmuwan yang menyelidiki, mereka hanya sampai mengetahui, wow, katanya apa? Sinar yang dikeluarkan oleh tiap kunang-kunang itu mempunyai kode, katanya. Mempunyai kode. Yang jantan berbeda dari yang betina. Loh, kok bisa begitu? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Alam semesta, tempat kita ada ini semuanya. Ini memberitahukan kepada kita ada penciptanya. Ada pencipta. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, dari ciptaannya nampak kepada pikiran kita. Jadi nampak bukan pada mata kita, tapi nampak kepada pikiran kita. Artinya, orang yang bisa berpikir, berhikmat, melalui ciptaan yang begitu banyak, yang begitu ajaib itu, kita tahu persis ada Sang Pencipta, pribadi yang maha kuasa, yang layak menerima sembah sujud dari ciptaannya, kita manusia. Yang kedua, alasan yang kedua, kita percaya ada Sang Pencipta, adalah hati nurani kita, manusia. Bapak Ibu tahu mengapa manusia menyembah apa saja disembahnya? Dia sembah. Oh, manusia menyembah pohon yang besar karena saking kagumnya kenapa pohon ini begitu besar, menyembah pohon. Manusia menyembah batu yang begitu besar, saking kagumnya mengapa ada batu yang begitu besar. Tetapi lama-lama manusia sadar, oh ini batu jangan disembah. Tetapi iblis ingin manusia menyembah batu. Akhirnya batu itu diukir sehingga mempunyai mata, hidung, mulut dan lain sebagainya, tapi yang tidak bisa berbicara. Setelah manusia bosan menyembah batu, akhirnya manusia menyembah batu yang diukir.
Setelah manusia bosan menyembah pohon, iblis suguhkan pohon yang sudah diukir. Tetapi semua itu menunjukkan bahwa manusia memang haus menyembah sesuatu. Mengapa? Jawabannya karena hati nurani manusia sebenarnya meyakini ada yang maha besar, yang layak menerima sembah sujud manusia. Oleh sebab itu manusia ingin menyembah sesuatu. Manusia ingin menyembah sesuatu yang lebih hebat dari dia. Manusia ingin menyembah sesuatu yang agung, yang mulia. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepatutnya kita menyembah Sang Pencipta. Jangan menyembah ciptaan. Dengar baik-baik. Jangan menyembah ciptaan, tapi sembahlah Sang Pencipta. Itu. Terlebih lagi, jangan menyembah hasil karya dari ciptaan, hasil karya manusia. Bayangkan, sebagian kayu dipakai untuk bakar jadi kayu api, dan sebagiannya dipakai untuk membuat berhala, kemudian sembah. Tidak patut. Manusia tidak patut melakukan itu. Karena Tuhan yang menciptakan kita, berakal budi, memberikan kita akal budi, sehingga kita bisa berpikir, kita perlu menyembah Pencipta, bukan menyembah ciptaan. Itu alasan kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita percaya ada Pencipta langit dan bumi, adalah Alkitab membuktikannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab yang ada di tangan kita menyatakan dirinya adalah firman Allah. Firman Allah. Artinya, kalau ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia adalah pribadi, dia sanggup berbicara kepada kita. Dia sanggup menyampaikan sesuatu kepada kita. Dan di manakah firman-Nya? Alkitab adalah firman-Nya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab yang di tangan kita ini dibagi dua. Perjanjian lama, kemudian perjanjian baru. Nah, perjanjian lama ditulis 1500 tahun sebelum Masehi. Yang pertama, oleh Musa. 1500 tahun sebelum Masehi. Sampai yang terakhir, itu kitab Maleakhi, kira-kira 400 tahun sebelum Masehi. Jadi, 400 tahun sebelum Masehi, 400 tahun sebelum Masehi, kitab perjanjian lama ini selesai. Dan mengapa disebut kitab perjanjian lama? Kenapa disebut perjanjian? Karena dia menjanjikan sesuatu. Dia menjanjikan akan kirim juru selamat. Dan kemudian pribadi juru selamat yang dijanjikan akan datang itu ditulis, rambu-rambunya dikasih. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada satu hal yang Alkitab sampaikan yang membuktikan bahwa tidak ada manusia bisa katakan itu, yaitu sesuatu yang akan datang ratusan bahkan ribuan tahun ke depan sudah disampaikan di dalam Alkitab. Dan ini membuktikan bahwa Alkitab firman Allah sekaligus membuktikan bahwa ada Allah yang menciptakan langit dan bumi yang bisa berfirman, dan Alkitab adalah firman-Nya. Saya ingin menutup dengan berkata kepada Anda bahwa jikalau ada dua orang, A dan B, A percaya ada Allah dan B percaya tidak ada Allah, dan mereka berdua pasti mati, pasti. Dan setelah mereka berdua mati, jikalau A percaya ada Allah, kemudian dia dapatkan tidak ada Allah, tidak ada yang bisa menghukumnya. Allah yang tidak ada tidak mungkin bisa menghukumnya. Tetapi B yang mati, dan kalau dia dapatkan ada Allah, maka dia pasti habis. Dia pasti akan berakhir di neraka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan menjadi B. Marilah kita menjadi A. Percaya ada Allah. Maranatha.